Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Malia Soliha, NPM 22010800034 dari Program Studi Tadris Biologi kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah TIK mengenai software dengan dosen pengampu Bapak Hari Setiaji, MTI, CISDE, CISDV, CITA, MOS, MCE. Pengertian software. Software adalah serangkaian instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras komputer berfungsi dan memberikan hasil sesuai keinginan pengguna. Software bekerja dengan cara memberikan perintah yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Berbeda dengan perangkat keras yang dapat disentuh dan dilihat secara fisik, software adalah bagian logis yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi efeknya bisa dirasakan melalui fungsi perangkat komputer. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang mengelola semua perangkat keras komputer dan sumber daya perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, aplikasi tidak dapat berjalan dan pengguna tidak dapat mengontrol perangkat keras. Sistem operasi berperan dalam mengatur memori, proses, file, dan perangkat input atau output. Fungsi dari sistem operasi yang pertama, manajemen proses, yaitu mengelola eksekusi aplikasi dan alokasi prosesor untuk berbagai tugas. Yang kedua, manajemen memori, yaitu mengatur penggunaan memori komputer untuk memastikan tidak ada konflik antar aplikasi. Yang ketiga, manajemen penyimpanan, yaitu mengendalikan data yang disimpan dalam sistem file dan bagaimana data tersebut diakses. Yang keempat, manajemen perangkat keras, yaitu berinteraksi dengan perangkat keras seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kelima, user interface, yaitu memberikan tampilan antarmuka yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik berupa Command Line Interface atau CLI atau Graphical User Interface atau GUI. Contoh dari sistem operasi yang pertama yaitu Windows. Windows dikembangkan oleh Microsoft. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di komputer pribadi. Contoh versinya yaitu Windows 10 dan Windows 11. Yang kedua, Linux, yaitu sistem operasi open source yang bebas digunakan dan dimodifikasi. Distribusi populer dari Linux termasuk Ubuntu, Debian, dan Fedora. Selanjutnya yang kedua yaitu software aplikasi. Software aplikasi atau application software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas tertentu atau aktivitas spesifik. Berbeda dengan sistem operasi yang bekerja di latar belakang untuk mengelola sumber daya komputer, aplikasi dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan pengguna, seperti menulis dokumen, memutar video, atau bermain game. Fungsi software aplikasi yang pertama yaitu penyelesaian tugas spesifik. Aplikasi membantu pengguna melakukan tugas seperti membuat laporan, presentasi, menghitung angka, atau bahkan bermain game. Yang kedua yaitu produktivitas. Aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office meningkatkan produktivitas dengan memberikan alat untuk membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Yang ketiga yaitu multimedia. Aplikasi seperti Adobe Photoshop digunakan untuk mengedit gambar, sementara VLC Media Player untuk memutar file video dan audio. Contoh dari software aplikasi yang pertama yaitu Microsoft Word. Aplikasi pengolah kata yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Fitur-fiturnya mencakup pemformatan teks, pembuatan tabel, dan integrasi dengan media lain. Contoh yang kedua yaitu Adobe Photoshop, yaitu perangkat lunak pengeditan gambar yang digunakan untuk manipulasi foto, desain grafis, dan pembuatan ilustrasi. Photoshop digunakan secara luas oleh fotografer, desainer, dan seniman digital. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sarana untuk menulis kode yang menginstruksikan komputer bagaimana menjalankan tugas tertentu.
Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaksisnya sendiri, yang mengatur cara kode ditulis dan bagaimana instruksi diberikan. Bahasa pemrograman memungkinkan developer untuk membuat berbagai jenis software mulai dari aplikasi desktop, web, hingga mobile. Fungsi dari bahasa pemrograman yang pertama yaitu menyusun algoritma. Developer menulis algoritma dalam bentuk kode yang akan dieksekusi oleh komputer. Fungsi yang kedua yaitu pengembangan aplikasi. Digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, web, mobile, atau sistem tertanam. Fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan web. Beberapa bahasa pemrograman digunakan untuk membuat website atau aplikasi web. Fungsi yang keempat yaitu automasi. Bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membuat skrip otomasi yang menghemat waktu dan usaha dalam berbagai pekerjaan rutin. Contoh bahasa pemrograman yang pertama yaitu Python. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, kecerdasan buatan atau AI, dan data science. Python mendukung banyak pustaka dan framework, seperti Django untuk web development dan TensorFlow untuk pembelajaran mesin. Contoh yang kedua yaitu Java. Bahasa pemrograman berorientasi objek yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi Android seperti aplikasi web dan sistem enterprise. Java bersifat platform independen karena menggunakan Java Virtual Machine, sehingga kode yang ditulis dapat berjalan di berbagai platform tanpa perubahan. Jadi, kesimpulan dari materi ini, secara keseluruhan, software adalah bagian esensial dari sistem komputer yang memungkinkan hardware untuk bekerja dan melakukan tugas sesuai kebutuhan pengguna. Sistem operasi mengelola perangkat keras, software aplikasi menyediakan alat untuk pengguna, dan bahasa pemrograman digunakan untuk menciptakan berbagai perangkat lunak yang membantu menyelesaikan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.